Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta webinar Implementasi Kurikulum Merdeka SMK Negeri 1 Pacitan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Selain itu, kita juga akan menyampaikan tentang pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Untuk narasumber yang pertama kita adalah Bapak Giatno yang akan menyampaikan tentang disiplin positif. Kepada yang terhormat Bapak Giatno, dipersilahkan. Terima kasih Bu Purwati, waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi disiplin positif. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan nggih? Materi aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif. Sampun Bu? Sampun ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang 5 posisi kontrol yang ada di budaya positif. Saya akan mengutip apa yang sudah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro ini, bahwa kita adalah sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani yang memiliki peranan sangat penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Dalam hal ini kita adalah mempunyai peranan penting dalam menjadikan anak-anak untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, misalnya murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Dan murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungannya di sekelilingnya akan terasa nyaman dan nyaman. Jadi murid akan bisa belajar selama seseorang itu murid tersebut merasa tidak merasakan tekanan-tekanan dalam lingkungannya. Jadi seperti itu makna yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tugas guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi di sini untuk menciptakan lingkungan positif itu salah satu strategi yang kita lakukan adalah dengan penerapan disiplin yang ada di sekolah kita. Tindakan untuk menerapkan disiplin itu biasanya dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini kami akan memperkenalkan bentuk disiplin positif yang disebut dengan restitusi. Jadi restitusi itu adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana juga mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini juga merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid bagaimana mereka itu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa dilaksanakan guru dalam menerapkan disiplin di sekolah ini. Ini jadi 5 posisi kontrol ini dikembangkan oleh Diana Gosen ya. Jadi ini merupakan salah satu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline yang diterbitkan pada tahun 1998 mengupakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah penerapan disiplin itu sudah efektif atau apakah sudah berpusat atau memerdekakan murid atau seperti apa. Jadi di sini Diana Gosen memperkenalkan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sekarang mari kita tinjau dari 5 posisi kontrol itu seperti apa penerapannya di sekolah kita dan posisi mana yang selama ini sudah kita terapkan di kelas-kelas kita. Kita ini akan mengambil satu contoh saja, ada murid yang terlambat hadir di sekolah. Ini banyak sekali kasusnya dari murid yang telat sekolah. Di sini contohnya adalah Adi terlambat untuk datang sekolah. Kita lihat dari posisi yang pertama, di posisi penghukum. Jadi seorang penghukum itu biasanya akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya kalau seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, dia akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Dia juga bisa akan mengatakan selalu dan selalu pasti kamu yang terakhir datangnya. Guru seperti ini biasanya hanya ada secara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu pembelajaran menurut dia. Seorang penghukum, kalau seorang penghukum itu biasanya dia akan menggunakan nada yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mata melotot, disertai dengan jari yang menunjuk-nunjuk atau menghardik ya. Jadi mungkin kita bisa introspeksi diri, posisi seperti apa yang selama ini sudah dijalankan. Jadi terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Itu sambil marah, sambil matanya melotot seperti itu. Jadi yang posisi yang seperti itu adalah biasanya posisi yang dilakukan oleh seorang penghukum. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi murid, seperti apakah kalau murid itu dihukum dengan seperti ini? Kemungkinan murid itu akan marah, kemudian akan menendam atau bersikap agresif ya. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, atau mungkin lebih buruk lagi, mungkin sepulang sekolah murid itu akan menggores mungkin kendaraan kita, Bapak Ibu gurunya. Jadi tidak ada kesadaran secara intrinsik untuk merubah kelakuannya kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah ketika menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh muridnya. Jadi pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Jadi pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi itu yang dilakukan oleh guru. Kemudian kata-kata apa yang biasanya muncul dari seorang guru yang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Biasanya gini ya, posisinya lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ya Bapak itu harus memberitakan kamu? Gimana ya? Coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu itu terlambat lagi. Jadi guru akan menggunakan kata-kata yang lembut, suara yang lembut yang membuat murid itu akan merasa
tidak nyaman ya, dan merasa bersalah dan akan menyalahkan dirinya sendiri. Di posisi ini kemudian murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka sendiri. Murid akan nanti di akhirnya merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi guru pada posisi ini akan menggunakan suara yang memelas, kemudian halus atau sedih, kemudian akan merapat pada anak dengan berkata dengan lemah lembut kepada anak itu. Misalnya tadi ada Adi yang terlambat masuk sekolah ya, maka guru itu akan mendekati Adi, kemudian akan berkata, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya kamu kok senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah akan berkata seperti itu. Dan apakah hasilnya kepada murid jika murid diposisikan pada orang yang merasa bersalah? Jadi murid akan tambah merasa bersalah, kemudian murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini akan lebih berbahaya daripada seorang penghukum, karena emosi anak itu akan tertanam di dalam hati murid-murid. Jadi tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, tapi murid di sini akan akan merasa tertekan, kemudian bisa juga sewaktu-waktu amarahnya meletus dan bisa menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang. Tapi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang murid. Jadi dalam posisi teman ini, guru akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berhubungan hubungan yang baik antara guru dan murid. Jadi guru di sini di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya tadi ada anak yang terlambat datang ke sekolah, maka seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya, ayo ingat tidak ingat bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu untuk membereskan. Jadi kata-kata itu akan dikeluarkan oleh guru yang memposisikan diri sebagai teman. Jadi guru tersebut akan menggunakan suara yang ramah, kemudian akrab, kemudian bercanda, bahasa tubuhnya bisa dengan merapat pada murid, kemudian dengan mata dan senyum yang jenaka. Jadi di sini murid akan merasa terlindungi oleh guru tersebut. Nanti di akhirnya seperti apakah guru hasilnya pada murid? Murid akhirnya akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif nanti murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, maka orang yang merasa bersalah, murid yang melakukan pelanggaran tadi akan melakukan sesuatu bila yang menyuruh hanya guru tersebut, hanya yang guru yang posisikan sebagai teman tadi. Dan ini tidak berlaku ketika dia berhadapan dengan guru yang lain. Ini adalah posisi sebagai teman. Berikutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau, ini berarti memantau itu berarti mengawasi ya. Jadi pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau ini. Jadi kalau misalnya kita memposisikan sebagai pemantau, kita akan berkata kalau ada pelanggaran ya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensinya apa dari pelanggaran ini. Jadi guru yang memposisikan sebagai pemantau akan bertanya tentang peraturan, akan bertanya tentang konsekuensi yang didapatkan jika melanggar peraturan. Jadi seorang pemantau itu akan mengandalkan perhitungan, catatan,
data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi pemantau sendiri sebenarnya berawal dari teori stimulus respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Jadi di posisi guru pada posisi pemantau ini, dia akan menggunakan nada suara yang datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Misalnya tadi ada anak yang terlambat masuk sekolah, seorang pemantau akan berkata, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" Misalnya Adi menjawab, "Tahu, Pak." Kemudian si guru tadi akan bertanya lagi, "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Ini ya, jadi guru sudah mulai mengandalkan ini perhitungan, aturan-aturan, konsekuensi di sini. Kemudian murid akan menjawab, "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Kemudian gurunya juga akan kembali ke peraturan tadi. "Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Jadi posisi ini itu menempatkan pemantau untuk meninjau kembali peraturan-peraturan yang ada, kemudian sanksi apa atau konsekuensi apa jika ada pelanggaran. Hasilnya nanti murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya karena dia harus melakukan konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan tadi. Dan guru harus tetap memantau murid pada tadi ya, misalnya konsekuensinya mengerjakan tugas ya, guru harus tetap memantau apakah murid itu sudah mengerjakan tugas atau belum. Jadi itu posisi yang pemantau. Kemudian posisi yang terakhir pada pelanggaran siswa adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi di posisi manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini ada kolaborasi antara murid dan guru, bagaimana untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh murid. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi yang di atas tadi ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita untuk menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, kita bisa mengacu posisi guru sebagai seorang manajer. Di mana di posisi ini, murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi pada kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalnya ada murid yang melakukan pelanggaran, maka seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi kita akan kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita ketahui bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau bisa juga seorang manajer berkata, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Jadi misalnya ada pelanggaran seperti contohnya tadi ada murid yang terlambat masuk kelas, maka seorang manajer akan menggunakan nada yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan kemudian mendekat kepada murid. Misalnya akan mengatakan seperti ini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi di sini guru mengembalikan pemecahan atau solusi dari masalah kepada murid. Maka murid akan menjawab,
Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di posisi ini guru akan menggunakan suara yang tulus, tidak perlu marah, kemudian tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih atas perbuatan muridnya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi fokusnya pada murid bukan untuk membedakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi dan bagaimana solusinya dari pelanggaran yang telah dilaksanakan. Kemudian tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang pada akhirnya nanti maka akan dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman sehingga murid akan bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar dan pada akhirnya akan terbentuk murid yang merdeka dan yang mandiri. Jadi demikianlah tentang 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru. Ini bisa merefleksi diri kita sendiri, posisi mana yang telah kita lakukan selama ini, dan posisi mana nanti yang akan untuk memberikan solusi atas pelanggaran yang dilaksanakan oleh murid, yang bisa membentuk murid untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu bapak yang masih punya unek-unek atau pertanyaan seputar materi yang kami berempat tadi sampaikan, bisa raise hand untuk disampaikan di sini pertanyaannya. Monggo. Ini pertanyaannya saya sampaikan ke Pak Diano. Pertanyaannya di sini, bagaimana jika kita sudah menerapkan restitusi dan manajerial, tetapi ternyata anak itu melakukan kesalahan itu secara berulang-ulang. Jadi buat kesempatan ketika gurunya tidak marah, tidak mendukung, ternyata itu kesalahan itu setiap hari berulang-ulang, walaupun kita sudah melakukan manajerial. Ini langsung atau ditampung dulu, Bu? Monggo langsung Pak Ki dulu. Monggo langsung Pak Ki. Langsung gitu ya. Nggih. Gini Bu ya, karena kan memang pendekatannya kalau restitusi itu kan pendekatan humanis ya. Jadi pendekatan humanis itu kan cenderung kita itu bukan berarti lemah sih ya, tapi karena kan namanya humanis berarti kan cenderung kita mencari solusi atas permasalahan anak. Kemudian anak sebagaimana istilahnya apa ya, anak itu dibuat supaya dia itu bisa mencari solusi tersendiri. Terus bagaimana kalau tidak jerah gitu? Pertanyaan kan itu sebenarnya. Kalau misalkan anak ya sudah ketika membuat masalah katakan misalkan terlambat atau mungkin di kelas misalkan ketika saat kita mengajar terus tidak memperhatikan. Kemudian kita membuat apa istilahnya ya, suatu penanganan dengan menggunakan restitusi tadi dengan posisi sebagai manajer. Tetapi ternyata besoknya masih melanggar lagi. Ternyata anaknya besok lagi masih melanggar lagi. Berarti ya otomatis kita harus perlu penanganan lebih lanjut. Kita harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Siapa? Ya wali kelas tentunya. Kemudian BK. Kemudian orang tua wali murid yang bersangkutan. Semacam itu harus ada komunikasi. Kalau misalkan kita sudah upayakan sebaik mungkin dengan posisi sebagai manajer, kemudian ngambil posisi sebagai manajer,
permasalahan dipecahkan dengan segi restitusi, tapi ternyata kok masih meleset, besok-besok masih melanggar dan seterusnya, ya kita tetap ya mengupayakan, ya jangan kok nanti terus kita berganti ke hukuman, enggak, tetap kita usahakan kayak gitu ya, sebaik mungkin, tetapi tetap kita ya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, ada guru BK, kemudian ada wali kelas, kemudian manggil orang tuanya, semacam itu. Kurang lebih itu Bu, jadi ya tidak dipikir sendirilah, ibaratnya kayak gitu. Mungkin itu moga-moga cukup, kalau misalkan kurang pas ya nanti saya tanya. Ibu Bapak peserta webinar implementasi kurikulum Merdeka Budaya Positif di SMK Negeri Pacitan yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga akan terbentuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, yang pada akhirnya kita akan bisa menghantarkan murid kita untuk mencapai cita-citanya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini, dan juga terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan foto bersama. Monggo Ibu Bapak peserta bisa on-kan kameranya, kemudian akan kita ambil gambar bersama-sama. Sampun siap nggih? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya kepada Ibu Bapak semua dalam kegiatan ini. Semoga kita dipertemukan dengan kegiatan positif berikutnya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.